Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yahrumu bil hadathi as-salatu wat tawafu wa hamlul mushafi wa massu warakihi. Wa yahrumu ban haram bil hadathi marka hadas as-salatu ponapa salat. Haram dalam kondisi hadas melakukan sholat dengan segala jenisnya, baik sholat sunnah ataupun sholat fardu, termasuk juga sholat jenazah, termasuk juga sujud tilawah, sujud syukur, dan juga khutbah Jum'ah. Wat tawafu ban tawaf juga haram melakukan tawaf, baik tawaf fardu ataupun tawaf sunnah. Wa hamlul mushafi dan membawa mushaf, membawa Al-Quran. Wa massu warakihi dan menyentuh kertas Al-Quran, baik kertas yang tertulis huruf Al-Quran ataupun kertas yang kosong dari huruf Al-Quran. Baik disentuh dengan anggota wudhu ataupun dengan selain anggota wudhu. Meskipun ada penghalangnya seperti terhalang oleh kain antara Al-Quran dan kulit yang menyentuhnya, terhalang oleh kain, tetap haram. Wa kadza jilduhu ala sahihi ben panika akadia seetotor dining kolekna Al-Quran ala sahihi metorot debu sesohih. Begitu juga haram menyentuh sampul Al-Quran dalam kondisi hadas menurut pendapat yang sahih. Wa kharitatun ban buntukna Al-Quran. Wa sundukun ban petena Al-Quran. Fihi ma sepaneka dalam sedua mushafun dining mushaf. Juga haram dalam kondisi hadas menyentuh bungkus Al-Quran, menyentuh kotak Al-Quran yang di dalamnya terdapat Al-Quran. Beda halnya kalau menyentuh kotak ataupun bungkus Al-Quran namun di dalamnya tidak terdapat Al-Quran. Wama pole bereng. Kutiba seeto lespon apa bereng. Lidar si Qur'anin kaangkui ajar Al-Quran. Kalauhin akadia papan fil asohi dalam debu se asoh. Begitu juga haram menyentuh barang yang ditulis lafal huruf Al-Quran yang tujuannya untuk dipelajari, seperti papan menurut qaul asoh. Beda halnya kalau ditulis bukan untuk dipelajari. Menulis Al-Quran pada suatu benda yang tujuannya bukan untuk dipelajari, semisal hanya untuk sebagai hiasan. Wal asohu dining seasoh. Hillu hamlihi paneka halal ngiba Al-Quran fi amtiatin dalam banyak-banyak barang. Menurut pendapat yang asoh, halal membawa Al-Quran bersama barang yang lain. Membawa Al-Quran bersamaan dengan barang yang lain dengan catatan tidak bermaksud membawa Al-Quran. Tidak bermaksud membawa Al-Quran. Entah bermaksud membawa barang selain Al-Quran atau tidak ada maksud apapun. Wa tafsirin ban ngiba tafsir. Juga menurut qaul asoh halal membawa tafsir Al-Quran
dengan catatan huruf tafsirnya lebih banyak daripada huruf Al-Qur'annya. Wadanani roban banyak-banyak dinar, uang dinar. Juga boleh membawa uang dinar, membawa mata uang yang tertulis Al-Qur'an. La qalbi warakihi bi'udin. Tak halal apelik kertas Al-Qur'an, kertas mushaf bi'udin kalaban kaju. Tidak boleh, tidak halal membalikkan kertas mushaf dengan menggunakan batang kayu atau sejenisnya. Wa annas sabiyyal muhditha ban saungkuna nak kanak kene sehadas la yumna'u paneka tak elarang pasera nak kanak kene sehadas. Menurut pendapat yang asoh, anak kecil yang sudah tamyiz yang dalam keadaan hadas tidak dilarang menyentuh juga membawa mushaf, membawa Al-Qur'an dengan tujuan mempelajari Al-Qur'an, dengan tujuan mengaji. Beda halnya kalau tidak ada tujuan ataupun ada tujuan yang lain selain mempelajari Al-Qur'an, maka dilarang. Qultu matur kaula. Al-asahhu tining se asoh hillu qalbihi paneka halal lah abelik kertas Al-Qur'an bi'udin kalaban kaju. Komentar Imam Nawawi, menurut pendapat yang asoh halal membalikkan kertas mushaf dengan menggunakan batang kayu dan sejenisnya. Wabihi qata'al iraqiyuna ben kalaben pendapat halal sing lalaki qata'a amastiaki al iraqiyuna pasera ulama Irak. Dan dengan pendapat ini yakni halal membalikkan kertas Al-Qur'an dengan batang, ulama Irak sudah menyatakan atas kehalalannya. Wallahu a'lam. Wa man tayaqqana tuhran aw hadasan. Tining sapana orang panika yakin pasera orang dek kasocce otabana hadas. Wa syakka ban mang pasera orang fi diddihi dalam lalabanan na kullun. Amila maka ngamal laki pasera orang biyaqinihi kalaban keyakinan na orang. Barang siapa yang meyakini suci ataupun meyakini hadas dan ia ragu dalam kebalikannya, maka ia mengambil keyakinannya. Maka ia mengamalkan apa keyakinannya. Jika meyakini suci dan dia meragukan hadas, apakah hadas atau tidak, maka dia mengambil yakinnya, berarti dia kondisinya suci. Kalau dia meyakini hadas dan meragukan suci, apakah sudah wudhu atau belum, maka ia mengambil yakinnya, berarti hadas. Falau tayaqqanahuma, maka lamun yakin pasera orang huma deka soce otak deka soce ben hadas. Wajahila ban tak oneng pasera orang asabi kode kase atuluan fadiddu ma qoblahuma, maka sabeli keberang qoblahuma sesabelunna soce ben hadas fil asohi dalam debu se asoh. Jika meyakini keduanya, meyakini suci dan juga hadas, namun ia tidak tahu mana yang lebih awal, apakah hadas dulu ataupun suci dulu, maka ia wajib mengambil kebalikan dari kondisi sebelum keduanya, sebelum suci dan hadas, menurut pendapat yang asoh. Jika ia sebelum keduanya dalam kondisi hadas, berarti
saat ini dia suci. Karena dia yakin suci. Jika sebelum keduanya dia suci, berarti saat ini dia hadas. Karena dia yakin hadas. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam.